Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita di tahun ini. Apalagi sebentar lagi kita akan akan menikmati pesta demokrasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Namun kita tetap percaya. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita dalam perlindungan Tuhan. Dan hari-hari ini tidak tambah baik, tetapi di sana sini kita melihat, kita mendengar dari mass media ataupun di lingkungan kita ada sesuatu yang sepertinya membara. Tapi jangan cemas, jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan ataupun perkara-perkara yang mana seringkali membuat kita ciut atau membuat kita ragu atau membuat kita cemas, tapi tetaplah pegang teguh, berharap kepada pertolongan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik. Ya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 29. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Firman ini kami beri judul, hidup bergantung kepada iman disertai dengan tindakan. Saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara jemaat baca yang ganjil ya. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Silakan. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka amin. Saudara, kita sudah beberapa kali yang mendengar kisah Musa. Kali, saudara. Di kitab Ibrani ini dikatakan, iman Musa bisa merubah hidup. Iman Musa bisa melewati segala permasalahan. Iman Musa bisa menembus kekhawatiran. Iman Musa bisa punya cara pandang yang bagus, yang benar di hadapan Tuhan, dan bisa menikmati mujizat Tuhan. Di sini contoh para nabi yang sebagai pelaku iman, saudara. Musa ini juga mewarisi dari orang tuanya. Kalau kita baca di luar, saudara ya, itu bagaimana orang tuanya saat menghadapi Raja Herodes ada undang-undang bahwa semua anak sulung anak laki akan dibunuh. Ini Musa di sini mewarisi. Dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu secara real, secara normal hidup adalah tidak mungkin. Apa yang dilakukan orang tua Musa saat Musa dihanyutkan di sungai ini, itu adalah karena orang tua percaya yang terlebih dahulu mendapat pewahyuan dari Tuhan. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita mengutamakan rasional untuk kebutuhan kita. Padahal di balik itu Tuhan membuat atau memberi sesuatu kepada kita yang tidak masuk akal. Ada dua alasan kenapa orang tua Musa itu sampai menghanyutkan. Karena dia melihat saat anaknya lahir kelihatan montok ya, kelihatan manis, kelihatan ya mungkin
bayi, ibu-ibu kan senang ya masih merah bagus itu. Dan ia tahan sampai dengan 3 bulan. Namun dalam 3 bulan dia sembunyi-sembunyi dan dia sadar nggak akan mungkin ini akan bertahan, pasti lambat laun ketahuan oleh Firaun. Dari situlah mereka rapat, mereka berembuk dengan keluarga bagaimana, dan disitulah dia minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan beri wahyu. Sekalipun tindakan itu sangat-sangat, kalau kita sebagai orang tua nggak akan tega, lebih baik kita sembunyikan dimanapun juga. Mungkin kalau kita jadi orang tua, saya pribadi mungkin begitu. Namun orang tua ini taat kepada Tuhan, taat sehingga dia melampaui rasa khawatir, melampaui rasa cemasnya. Saudara, kalau saudara pernah baca atau melihat di TV bagaimana ganasnya Sungai Nil, itu ganas sekali, saudara. Jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya atau bayi ditaruh keranjang ini dihanyutkan. Itu ada kemungkinan dimakan oleh hewan-hewan ganas. Tetapi di sini orang tua Musa itu mempunyai iman yang kuat. Ini loh, saudara. Jadi Musa begitu besar, dia punya DNA, punya darah yang punya garis kekuatan, garis untuk mengimani apa yang menjadi rencana Tuhan. Ini kita sebagai orang tua seharusnya mulai menerapkan itu. Karena anak-anak sekarang pola pendidikannya, kita mendidik anak-anak sekarang kita atau memberi petuah kepada anak-anak kita tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan wejangan, tidak cukup dengan apa ya, dengan ucapan-ucapan. Namun anak sekarang perlu juga melihat tingkah pola kita. Dia memandang, dia melihat. Kalau sepak terjang kita pola kita benar, dia akan menirukan. Kadangkala saya sering menemui orang tua belajar sana, jangan lihat TV saja, tapi anaknya suruh belajar, orang tuanya tetap melihat. Jangan main game, tapi orang tuanya masih belajar. Kita sebagai orang tua seharusnya memiliki pola hidup, cara memberi nasihat, cara membawa anak-anak generasi ke bawah kita dengan cara yang benar, yang berlandaskan dari kebenaran firman Tuhan. Ini Musa dihanyutkan dan Musa ditemukan oleh putri Firaun. Di sini saya akan fokus lagi kepada ini latar belakang Musa, saudara. Ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau menurut apa yang kita terima, kita dengar tentang Musa, bahwa Musa ditemukan oleh putri Firaun, namun putri Firaun cari pengasuh, ternyata mengasuh ibunya sendiri, saudara ya. Nah, disitulah Musa dididik di lingkungan kerajaan, dipelihara. Nah, disitulah ibunya diberi kesempatan juga untuk mengasuh dia. Tentunya ibunya juga memberi suatu pengetahuan, memberi suatu pengertian bahwa engkau adalah bangsa, bahwa engkau adalah orang Israel, bahwa engkau adalah bukan orang Mesir. Jadi disitulah di ayat 24 ini dikatakan, karena iman Musa bisa ada kekuatan untuk meninggalkan kenyamanan. Kalau kita baca sebelumnya, di saat Musa ditemukan, itu dididik di kalangan kerajaan dengan ekonomi, dengan kebijakan, dengan aturan, dengan teologi, dengan sesuatu pelajaran yang memang oleh Firaun dan keluarganya, keinginannya adalah menjadi anggota keluarga yang untuk meneruskan kerajaan kita.
Tetapi di sini karena Musa punya darah dari orang tua yang memegang iman, karena ada keturunan dari yang iman kuat dari orang tuanya, Musa memilih meninggalkan kenyamanan. Di mana di dalam kerajaan dia nyaman, segala kebutuhan, segala keinginan hidupnya tanpa halangan. Tetapi di sini Musa memilih untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Di dalam perjalanan Musa ada 40 tahun. Saat ditemukan di kerajaan Firaun, dia 40 tahun di situ. Setelah umur 40 tahun, dia mengembara di Midian. Setelah itu 40 tahun kembali lagi ke Mesir. Setelah itu 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini suatu perjuangan dan tidak menutup kemungkinan ini adalah peperangan rohani di dalam diri. Seringkali kita diberhadapan dengan permasalahan itu, peperangan rohani antara kenyamanan yang mana itu ujung-ujungnya tidak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kesenangan. Seringkali kita sulit untuk diberhadapan memilih. Tetapi disinilah perlunya iman sepenuhnya kepada Tuhan. Musa memandang apa yang dialaminya atau kenyamanan itu adalah semu. Musa tidak mengharapkan upah yang sementara karena kekuatan Firaun. Kerajaan Firaun itu sementara. Tetapi Musa lebih memilih upah yang kekal, yaitu dari Tuhan. Memilih sekalipun sengsara, dia memilih itu. Itu ada unsur pengaruh juga dari keturunan, dari darah orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua, kalau kita menghendaki anak cucu kita benar di hadapan Tuhan, kita sebagai orang tua seyogyanya atau harus bisa bertindak, berlaku seperti kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Anak cucu kita ini juga memiliki warisan, memiliki DNA atau memiliki darah yang taat dan pegang teguh beriman kepada Tuhan. Ini contoh Musa, saudara. Dia tetapi sebaliknya, dia tetap menyerahkan diri, fokus kepada janji Tuhan, meninggalkan kenyamanan. Di mana dia melihat dengan jelas bahwa bangsanya menjadi budak, bangsanya sengsara, bangsanya diinjak-injak. Tetapi Musa oleh karena iman ada kekuatan untuk melawan kenyamanan yang menggoda dagingnya, menggoda hidupnya. Yang pertama itu sudah. Oleh karena hidup bergantung kepada iman disertai dengan tindakan, Musa berani keluar dari kenyamanan. Yang kedua, oleh karena iman, Musa berani melawan kelemahan. Ini dikatakan ayat 6, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ada keberanian. Musa menyadari kelemahannya. Kita melihat dia gagap. Bahkan dia dipanggil Tuhan untuk diberitahu Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak cakap apa. Tetapi oleh karena iman, dan berpegang teguh pada iman, bergantung penuh pada iman, dengan tindakan, dia bisa melawan kelemahan dirinya. Seringkali aplikasi dalam kehidupan kita melemahkan diri kita. Aku nggak mampu. Pelayanan, aku belum ngerti tentang firman Tuhan. Sering kali saya sampaikan di sini. Dalam mengingati Tuhan, dalam melakukan amanat aku, Tuhan tidak pernah tidak mengatakan berapa yang ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Yang pernah saya sampaikan, makjah yang jual peyek bisa membawa jiwa. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuma mendengar. Jadi selama kita masih hidup,
Jangan kita melemahkan diri kita. Kita seringkali melemahkan diri kita. Padahal setiap kita ini bukan anak gampangan. Kita ini anak-anak pilihan. Tuhan memilih, Tuhan bertanggung jawab, pasti diperlengkapi. Ini PR bagi kita. Kita gali. Apa jubah kita? Apa karunia kita? Setiap kita pasti dikasih karunia. Tidak iseng Tuhan memilih kita. Namun seringkali panca indera yang memberi informasi kepada kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, sering kadangkali melemahkan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi pelaku amanat agung Tuhan. Saya dulu waktu sekolah di Rekod School tempat Pak Tim itu dengan teman-teman 46 orang murid, ada satu rekan kami yang usianya 87 tahun, namanya Bu Gerse dari Timor Leste. Beliau giat, beliau semangat, anak-anaknya sudah jadi semua, udah mapan. Dia ingin dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Saat itu terakhir saya ketemu, dia rencana mau ke Timur, setelah itu mau ke Brasil, saudara, Meksiko, saudara. Dari situ saya malu, saya masih muda, saya malu. Ini betul-betul luar biasa. Ayo, jangan dibatasi kita. Selama kita masih hidup, kita tetap bertanggung jawab, kita lakukan amanat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru. Kadang itu yang menghambat kita. Kita belum melangkah, kita sudah memikirkan, oke, nanti jangan-jangan langkah 1, 2, 3, 4 sudah langkah 3, 4 sudah dipikirkan. Padahal setiap langkah itu Tuhan memberi pertolongan. Langkah pertolongan. Langkah saya dulu mulai perintisan juga gitu. Tapi cobalah untuk taat. Taat dulu langkah pertama. Nanti Tuhan bukakan dan beri kekuatan berbicara. Ini yang terpenting. Oleh karena iman dan bergantung kepada iman, disertai dengan tindakan, Musa bisa melawan kelemahan dirinya, kekurangan diri, sehingga tetap berjalan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap kita nanti akan mengalami itu. Jangan hanya nyerah menjadi jemaat, jangan hanya nyerah menjadi pengikut, tapi kita ini ada, setiap kita adalah imamat yang rajin, punya kekuatan, punya kuasa setiap mulut kita. Jangan sekali-kali meremehkan atau merendahkan diri kita. Siapapun, apapun secara fisik, apapun itu kekurangan kita. Dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, Tuhan pakai itu untuk memperbesar kerajaan. Kita menjadi mitra kerajaan Tuhan. Yang ketiga ialah oleh karena iman, Musa ada kekuatan penuh percaya pada janji Tuhan. Ini 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memeteraikan dan membersihkan darah supaya kebinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Kadang Tuhan itu memberi kepada kita hikmat, Roh Kudus memberi kepada kita sesuatu yang tidak bisa masuk nalar dalam pikiran kita. Kalau istilahnya itu apa ya? Kita kadang disuruh melakukan tindakan profetik yang nggak masuk akal. Kami dulu waktu mau perintisan di Gresik, kami berdoa semua mendapat, kami berdoa apa? Doa keliling. Setiap itu gerbang masuk Gresik, kita doakan, kita apa? Bahkan istri saya minta, Tuhan minta tanda. Tak pernah hujan. Inilah. Di sini orang-orang Israel waktu di Mesir, karena ada berita mau ada musibah Tuhan akan membinasakan setiap anak laki-laki di Mesir, maka disuruh setiap pintunya orang-orang Israel itu diolesi dengan darah.
itu nggak masuk akal. Kalau kita nalar, apa hubungannya? Apa hubungannya? Tetapi di sini Musa taat. Musa melakukannya sekalipun belum lihat hasilnya. Karena kalau kita baca iman di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali jasmani kita, realita kita, panca indera kita itu kadang membawa kita kepada keraguan iman. Namun belajar, namun percaya kepada iman, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pasti akan mengalami. Ini yang dialami Musa. Ada alasan Musa untuk tidak percaya dengan apa yang disampaikan, bahwa setiap pintu orang Israel harus diolesi dengan darah. Tetapi Musa ambil tindakan, lebih memilih percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu hasilnya belum nampak, sekalipun itu kenyataan buktinya belum nampak, tapi percaya saja. Karena Tuhan kalau sudah berfirman dan menyatakan tidak akan kembali. Apapun itu permasalahan kehidupan saudara, apapun itu kekurangan saudara, apapun itu yang saudara alami, belajar untuk senantiasa percaya, pegang teguh pada iman. Kalau katakan dalam doa, Tuhan nyatakan sesuatu untuk kita bertindak, sesuatu yang tidak masuk akal, lakukan saja. Taat saja, belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Inilah yang perlu kita mengerti, bahwa iman itu harus betul-betul ada kepada kita. Yang keempat adalah ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba. Oleh karena iman, Musa punya cara pandang yang benar kepada Tuhan dan mengalami mujizat. Seringkali kalau kita menghadapi suatu permasalahan atau sesuatu hambatan, apalagi di perhadapan suatu pilihan di persimpangan, kita seringkali bingung. Tetapi marilah kita belajar. Pola pandang kita, pola pandang kepada kebenaran firman, kepada Tuhan. Musa tidak tahu nanti lewat sana harus menyeberangi laut. Tetapi dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang biasanya mepet, saudara. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan ngeri-ngeri sedap, waktunya pas ngepres. Kami sering mengalami itu dalam perjalanan pelayanan, mengalami itu baik berkat, baik apapun, sering mengalami pas ngepres, waktunya kurang sekian menit itu baru. Jangan mengandalkan, jangan berpegangan pada akal budi pikiran kita, oke. Tapi utamakan iman kita. Pola pandang kita harus kita rubah. Pola pandang yang kepada Tuhan. Pola pandang yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Bukan pola pandang dari kehendak kita, kemauan kita, cara kita. Namanya mujizat itu akan terjadi kalau kita bergantung sepenuhnya pada iman kepada Tuhan disertai dengan tindakan. Karena kalau iman tanpa tindakan itu adalah kosong. Itu dua sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau digandeng menjadikan sesuatu yang luar biasa. Banyak di luar sana mereka beriman, tapi tanpa tindakan dia kosong. Tetapi kalau kita beriman disertai dengan tindakan, kita akan mengalami, kita akan bisa menerobos namanya kesulitan, bisa menerobos namanya keraguan, kita bisa menerobos oleh karena kenyamanan, kita bisa menerobos namanya kemustahilan. Jadi marilah kita semua dalam menghadapi hidup ini tetap kita pegang teguh iman kepada sepenuhnya kepada Tuhan disertai dengan tindakan seperti yang Musa lakukan. Saudara, saya punya sharing
beberapa bulan yang lalu, anak saya pernah saya ajak di sini, anak laki, dia itu sedang mencari pekerjaan, dapatlah dia di perbatasan antara Gresik, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Dia ditawari gaji di atas UMR, terus dia nggak mau, dia minta tambah sekian. Malamnya dia ditelepon, oke, saya setujui, pabriknya bilang gitu. Tetapi sebelumnya dia telah melamar pekerjaan di Bekasi, yang mana itu harus 3 bulan training dulu, dan uang sakunya jauh di bawah UMR. Setelah itu dia malam, istri saya sudah kemas-kemas juga, kami juga udah bekal, udah cari kos-kosan juga. Menjelang pagi, besoknya dia mendapat telepon dari Bekasi. Dia diterima di Bekasi. Dia nangis. Kenapa? Aku diterima dua-duanya. Ya sudah, katakan kamu sudah kerja. Kan kamu sudah minta gaji sesuai apa yang kamu minta. Dia nangis. Ya, saya pengen di Bekasi. Saya sebagai orang tua katakan, zaman segini, musim segini, kamu menolak pekerjaan. Gajinya seperti itu. Kakaknya juga bilang gitu. Tahu saudara alasan. Pekerjaan, tempat pekerjaanku karena sudah tak searching dekat dengan gereja, saya ingin pelayanan. Sebagai orang tua saat itu saya menangis, merasa ditemplak oleh Tuhan. Anak bisa mempunyai iman. Kalau saya pribadi nggak mungkin. Kondisi begini saudara, cari pekerjaan sulit. Tapi dia memilih untuk berkorban itu sampai sekarang. Kakaknya juga marah, ibunya marah. Coba sih kau niku. Mikiron. Alasan cuma seperti itu. Saya ibadah. Padahal kalau dari Balong Bendo ke Gresik itu 25 km. Tapi dia ingin tempat kerjanya dekat gereja, dia bisa melayani di situ. Mungkin kalau kita semua sebagai orang tua, mungkin lebih mengutamakan ini ya, kepentingan kita, kenyamanan kita. Siapa orang tua yang nggak senang punya anak dapat pekerjaan dekat rumah, dekat ini. Tapi dia mau memilih di sana, masih training lagi juga. Dia nangis, dia minta ampun kepada saya, kepada ibu. Saat itu memang berat sudah. Tapi saya mohon kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk dikuatkan. Itu pun perjalanan ke sana saya masih bersama. Alasannya hanya itu. Saya ingin bisa beribadah, bisa pelayanan di sana. Bahkan kakaknya, coba fanatik sekali, tapi pakai akal rasional. Boleh fanatik tapi pakai rasional. Tapi dia bersikukuh enggak. Itu betul-betul saya merasa diteplak Tuhan. Saya sebagai bapaknya, sebagai pelayan Tuhan, tak mempunyai iman setebal anak saya. Namun kami dengan ibunya berdoa dan akhirnya merelakan dia. Saya belum pernah ke sana, ibunya beberapa kali ke sana. Ternyata puji Tuhan, dia enjoy di sana sekalipun dia pes-pesan di bawah UMR, dia bisa melampaui 3 bulan dan di sana dia bisa pelayanan, bisa ini. Dan dia di sana bilang, aku menemukan destiny, aku bahagia. Dengan sedikit ini saya, tetapi ketika apa yang di dalam hidupku ini penuh. Kita semua kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Tubuh makan, jiwa adalah kesenangan kita, hobi kita, roh adalah firman Tuhan. Ternyata di kantornya dia dikasih makan, harus makan. Saya bersyukur. Dan di kosnya ada beberapa temannya juga, anak-anak seiman. Jadi saya bersyukur dikaruniai diberi anak yang begitu. Kadang kita ini sebagai orang tua ego, saudara. Tuhan kadang memperingatkan kita dengan pasangan kita, dengan orang terdekat kita, dengan anak kita. Tapi kadang kita yang angkatan kolonial ini nggak bisa menerima itu. Saya katakan kita ini angkatan kolonial ya, masih kolot. Kamu tuh anak bawang, anak masih. Tapi kalau itu tentang kebenaran firman Tuhan, cobalah
flashback kembalikan. Karena itu benar itu. Kalau itu kehendak Tuhan untuk menggosok kita, untuk memurnikan kita, ya oke. Sebagai manusia saat itu, sekalipun saya pelayan Tuhan, sudah jauh di bawah UMR, masih training lah. Rasanya cuma saya percaya. Tiap kita, saya nggak sadar kalau anak saya mempunyai darah, punya keturunan, bahwa dia percaya pada Tuhan, pegang iman. Saya sendiri diperhadapkan dengan itu, kadang prioritas tentang kebenaran firman Tuhan itu kadang bisa menggoyah bisa membuat kita ini down. Kadang kita memandangnya prioritas untuk kepentingan kita, prioritas untuk kenyamanan kita, prioritas untuk keamanan kita, prioritas untuk kemegahan kita. Itu adanya di sini, saudara, peperangan rohani. Itu kalau kita akan single factor, kita berperang sendiri, kita akan jangan mampu. Inilah fungsinya kita bersekutu bersama. Jangan tinggalkan persekutuan. Satu sama lain saling menguatkan, saling mendoakan. Karena setiap kita punya karunia. Ada karunia menguatkan, karunia menasihati, karunia mendidik, karunia. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan remehkan orang. Sering kali saya katakan, Makjah itu orang gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi dia mengalahkan seorang teologi yang S2, S3. Dia bisa membawa 17 jiwa. Kalau mendengar firman Tuhan seperti yang kami bagikan pada Bapak Ibu dulu itu, Alkitab pakai itu, dia mendengarkan. Dia ada keberanian. Belum terlambat. Saya juga belajar. Hari-hari ini saya juga mengalami. Yang mana adalah menjadikan saya lemah, menjadikan saya capek, menjadikan saya. Ini pengakuan saya. Saya juga manusia lemah. Manusia saya. Saya juga perlu didoakan. Tadi malam kami di tempat sini dengan ibu juga. Kami didoakan. Jangan malu untuk menyatakan, untuk sharing tentang apa yang menjadi beban kita. Karena setiap kita akan berdoa bersama, menguatkan satu sama lain. Sehingga api yang ada di tempat kita, yang mulai redup, kalau kita kumpulkan akan menjadi besar, akan menyala-nyala. Ada amin, saudara? Inilah, saudara, firman kita. Tapi ini yang kita terima yaitu hidup bergantung sepenuhnya pada iman disertai dengan tindakan. Yang sudah kami sampaikan adalah tentang bagaimana Musa menjalani hidup, bagaimana Musa bisa melampaui, bisa menerjang kenyamanan, bagaimana menerjang kekhawatiran, bisa menerjang kelemahan, bisa menerjang kekhawatiran. Mari kita semua tunduk kepala sebelum kita sama-sama